Ferry Irawan harus dengarkan ini. Vena Melinda beri pengumuman penting. Saya di sini ingin mengumumkan sesuatu. Mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT-nya. Mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Saya akan bertemu dengan Pak Ferry segera, mungkin dalam hari besok, untuk mempertanyakan kepada Pak Ferry, sebenarnya barang ini mau diapakan? Apakah memang mau dititipkan kepada salah satu perwakilan keluarga, ataukah dititipkan kepada kuasa hukum yang mungkin ada di Jakarta, atau seperti apa? Saya ingin memperjelas itu supaya jangan sampai terjadi kerancuan-kerancuan seperti ini lagi. Dalam perkara kita sebagai tergugat, Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiyah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar utang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak bersama Bu Vena. Sidang perceraian Ferry Irawan dan Vena Melinda digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Februari 2023. Vena Melinda hadir bersama tim kuasa hukumnya, keluarga, serta beberapa anggota Ormas Pemuda Pancasila. Vena setelah sidang berakhir memberikan pengumuman penting untuk Ferry Irawan terkait dengan tuduhan mengenai pengembalian barang-barang. Vena meminta bukti surat kuasa dari Ferry Irawan mengenai hal tersebut. Saya ingin mengumumkan sesuatu, mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kuasa hukum Ferry Irawan, baik untuk kuasa hukum keluarga maupun untuk kasus KDRT, tutur Ibunda Verrel Bramasta tersebut. Mohon berikan kepada saya maupun kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya, karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang katanya punya nilai dan harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Demikian sambungnya. Wanita berusia 50 tahun ini mempertanyakan keberadaan surat kuasa tersebut. Ia ingin membaca langsung surat itu agar bisa mengetahui isinya yang digembar-gemborkan. Surat kuasa itu katanya ada, saya ingin melihat. Minta tolong kepada teman-teman wartawan untuk menyampaikan, ada nggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada di rumah saya, dokumen atau barang berharga atau apa yang bernilai, kata Vena. Vena Melinda dengan senang hati akan mengembalikan barang milik Ferry Irawan secepatnya asalkan ditunjukkan surat kuasa tersebut. Hal itu karena ia tidak ingin ada fitnah lagi yang menyebutkan enggan mengembalikan barang Ferry. Kalau ada, saya siapkan barang-barangnya sekarang, jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan, mumpung masih pagi, saya bisa kembalikan disaksikan oleh teman-teman wartawan. Demikian tuturnya, saya tidak mau ada fitnah atau ada prasangka, saya tidak mau mengembalikan. Demikian imbuhnya. Vena Melinda sendiri mengaku bahwa dirinya memang membawa satu mobil Ferry Irawan, namun untuk barang-barang lain milik Ferry Irawan tak disebutkan karena menunggu surat kuasa itu sampai di tangannya. Tak ini tujuannya, ucapan lawas Ferry Irawan kini kembali jadi perbincangan setelah melayangkan gugatan cerai pada Vena Melinda. Ferry Irawan ternyata pernah bercerita mengenai alasannya menikahi Vena Melinda. Kini omongan Ferry Irawan tersebut bak jadi jawaban atas segala yang terjadi pada dirinya dan Vena Melinda. Seperti yang diketahui, hingga kini Vena Melinda dan Ferry Irawan masih berseteru. Bermula dari dugaan tindak KDRT, masalah di antara Vena Melinda dan Ferry Irawan malah sampai ke pengadilan. Baru-baru ini omongan lawas Ferry Irawan soal alasan menikahi Vena Melinda terkuak. Bukan cuma beribadah, Ferry rupanya juga ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan menikahi Vena Melinda. Ternyata Ferry Irawan berharap bisa ikut terjun ke dunia politik pada 2024 mendatang. Mencoba terjun ke dunia politik ya 2024, kan beliau yang lebih berpengalaman di sana. Jadi itulah yang saya bilang, saling mengisi gitu. Demikian beber Ferry. Mantan suami Anggia Novita itu mengaku banyak bertanya kepada Vena mengenai cara menjadi politikus yang baik.
Usai banyak tanya dengan Vena apa-apa saja yang perlu disiapkan, jadi ya itulah, kita saling mengisi satu sama lain, demikian ujarnya. Bahkan saat itu Ferry menyebut dirinya dan Vena menjalani pernikahan dengan menjadi diri mereka sendiri. Apalagi karena rumah tangga mereka sangat dilandaskan pada agama. Kita saling menghargai, terus nggak ada lagi yang namanya Vena cemburu sama saya atau saya cemburu, nggak ada. Kita trust banget. Beber Ferry Irawan. Hubungan ini dari awal memang berlandaskan agama karena segala sesuatu yang berlandaskan agama insya Allah kedepannya akan menjadi baik. Demikian imbuhnya. Ferry Irawan ancam Vena Melinda. Ferry Irawan skakmat Vena Melinda dengan menulis sebuah surat. Surat tersebut disebut Sunan Kalijaga, berisikan daftar yang harus dipenuhi Vena Melinda sebelum resmi berpisah dengannya. Jika Vena Melinda tidak bisa memenuhi daftar tersebut, pihak Ferry Irawan akan mengajukan laporan ke kepolisian. Selain itu, Sunan Kalijaga berharap seluruh keinginan Ferry Irawan yang tertulis dalam daftar sudah terpenuhi oleh Vena Melinda sebelum tanggal 23 Februari mendatang. Untuk isinya, Sunan Kalijaga menegaskan bahwa daftar tersebut bersifat rahasia dan tidak ada hubungannya dengan pernyataan Ferry Irawan pengangguran. Permasalahan yang dialami rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan hingga kini masih memanjang. Meskipun Ferry Irawan telah dipenjara lantaran KDRT Vena Melinda, namun permasalahan rumah tangga mereka tetap berlanjut. Bahkan kini kesabarannya habis lantaran dituduh tak memberikan nafkah ke Vena Melinda. Ferry Irawan bereaksi. Ferry Irawan seolah enggan harga dirinya terus diinjak. Ia lantas membongkar semua kontrak kerjanya. Saat itu terungkaplah bila Ferry Irawan selama ini rutin transfer hasil kerjanya untuk Vena Melinda. Diketahui setelah mendapat KDRT dari Ferry Irawan, Vena Melinda memang mengaku tak pernah diberi nafkah. Mendengar hal itu, Ferry Irawan yang kini berada di penjara pun tak tinggal diam. Jeffrey Simatupang selaku kuasa hukum Ferry Irawan membeberkan sejumlah bukti kontrak kerja. Pihaknya juga menyebut bayaran dari kontrak kerja Ferry Irawan tersebut telah ditransfer kepada Vena Melinda. Jeffrey Simatupang juga membantah kabar yang menyebut Ferry Irawan tidak memberikan nafkah pada Vena Melinda. Pihak Ferry Irawan mengatakan hal tersebut nantinya akan dibuka di pengadilan. Begitupun dengan alat bukti kasus dugaan KDRT yang dimiliki pihak Ferry Irawan. Sementara itu, kemarahan Haryati, ibunda Ferry Irawan juga tak bisa terbendung manakala anaknya dituding tak pernah memberikan nafkah. Dijelaskan Ibu Ferry Irawan bahwa semua uang yang masuk ke rekening anaknya selalu ditransfer ke Vena Melinda. Saat menghadiri sidang perdana perceraian Ferry Irawan dan Vena Melinda pada Kamis 16 Februari di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Haryati ungkap fakta. Haryati dalam keterangannya mengatakan bahwa ia sudah pernah menegaskan kepada Vena Melinda sebelum keduanya menikah bahwa Ferry Irawan tidak punya penghasilan. Namun karena Vena Melinda dan Ferry Irawan sama-sama kekeh untuk menikah, maka Haryati tak punya pilihan lain.